Assalamualaikum sahabat Ruang Belajar, semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di channel kami, Ruang Belajar. Pada video kali ini, kami menyajikan ringkasan buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Buku ini menyajikan tentang cara sederhana melakukan perubahan kecil yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan kita. Sebelum kita lanjut, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Bagikan juga video ini ke teman-teman terdekatmu agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat dari video ini. Berikan komentarmu dan klik tombol like jika kamu merasa suka dengan video ini. Follow juga akun Instagram kami @ruangbelajar. Merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik bukanlah hal yang mudah. Banyak orang telah sadar ada yang salah dari dirinya, ada kebiasaan buruk yang ingin dirubahnya, namun kenyataannya ia telah mencoba berulang kali, tetap saja kebiasaan buruk itu masih mengakar dan kebiasaan baiknya sulit diterapkan. Dalam buku Atomic Habits tersebut dijelaskan tentang prinsip dasar melakukan perubahan dan aturan-aturan yang dapat kita ikuti agar perubahan tersebut berjalan dengan mudah. Aturan 1%. James Clear menjelaskan bahwa untuk dapat berubah, kita hanya cukup melakukan perubahan kecil, lakukan perbaikan 1% setiap hari terus-menerus sepanjang waktu. Jika kita konsisten melakukan perbaikan 1% setiap hari, maka dalam 1 tahun kita akan berubah 37 kali lipat lebih baik jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Perbaikan 1% yang terus kita lakukan memang bukanlah perbaikan yang signifikan. Oleh karena itu, di awal proses perbaikan, hasil yang kita capai biasanya lebih rendah dari harapan yang telah kita tetapkan. Namun, jika kita konsisten, dalam jangka panjang, hasil yang kita peroleh justru melebihi dari ekspektasi yang kita tetapkan. Kita tidak pernah membayangkan bahwa perubahan kecil yang kita lakukan terus-menerus tersebut memberikan dampak yang sangat luar biasa besar di masa yang akan datang. Hasil atau tujuan yang ingin kita capai dalam proses perubahan adalah sesuatu yang penting. Namun ada hal yang jauh lebih penting jika dibandingkan dengan hasil yang ingin kita capai dalam proses perubahan tersebut. Hal tersebut adalah sistem. James mengajarkan bahwa berfokuslah pada sistem, jangan hanya berfokus pada tujuan, karena dengan membangun sistem kita dapat melakukan perubahan sepanjang waktu dan terus-menerus. Sementara jika fokus kita hanya pada goals, ada kemungkinan kita akan berhenti setelah goals tersebut telah kita raih. James menjelaskan bahwa goals bersifat sementara, sementara sistem bersifat lebih permanen. Ia memberikan contoh, orang yang memiliki goals membersihkan kamar dapat kita lakukan dalam waktu singkat. Namun jika kita tidak memiliki sistem yang baik, setelah kita membersihkan kamar tersebut, biasanya kamar kita akan kotor karena kebiasaan kita belum berubah, sistem yang kita bangun belum terbentuk. Jika kita fokus pada sistem, maka kita akan menciptakan sebuah sistem hidup bersih, hidup rapi, dan hidup teratur. Dengan kita fokus pada hidup bersih, kamar kita akan menjadi bersih. Dengan kita fokus pada hidup rapi, segala sesuatu yang ada di kamar kita menjadi lebih tertata. Dengan memiliki hidup yang bersih dan sistem yang rapi, maka sepanjang waktu kamar kita bisa tetap bersih dan tertata rapi. Namun jika kita hanya fokus pada goals, bisa jadi setelah kamarnya kita bersihkan hari ini, besok kamar kita menjadi kotor dan berantakan lagi karena kita belum memiliki sistem yang baik untuk menjaga kamar tersebut agar tetap bersih. James juga menjelaskan bahwa pecundang dan pemenang adalah orang yang sama-sama memiliki goals. Yang membedakan mereka hanyalah pada sistem yang mereka bangun. Para pecundang memiliki sistem yang jauh lebih buruk, sementara para pemenang memiliki sistem yang tertata dan terbangun dengan baik. Satu aturan lagi yang disampaikan oleh James adalah jangan melakukan skip kebiasaan baik selama 2 kali.
Ketika kita berhenti selama 2 kali berturut-turut, maka kita akan memulai dari awal lagi kebiasaan baik tersebut. Kita akan mulai merasa berat, malas, pada akhirnya kita akan benar-benar berhenti melakukan kebiasaan baik tersebut. Agar Anda tidak men-skip kebiasaan baik tersebut, maka yang penting lakukan saja kebiasaan baik tersebut setiap hari. Jangan fokus pada kesempurnaan. Bisa jadi ketika Anda malas, yang penting lakukan, tidak usah menunggu sempurna. Bisa jadi hasilnya berbeda dengan kemarin, tapi itu tidak masalah. Hal terpenting adalah kebiasaan baik tersebut tetap kamu lakukan. Misalkan biasanya Anda lari pagi selama 30 menit, karena hari ini terasa sangat malas, tetap pakai sepatumu, pakai bajumu, segera keluar. Cukup lari 10 menit saja, kemudian boleh berhenti. Yang penting Anda tetap melakukan kebiasaan baik tersebut walaupun tidak sempurna. James juga mengajarkan, fokuslah untuk membangun identitas, bukan untuk meraih hasil. Identitas adalah sebuah value, sebuah nilai yang ingin kita tanamkan pada diri kita, sementara hasil hanyalah sebuah capaian. Sebagai contoh, bangunlah identitas sebagai pembaca buku, bukan sekedar target membaca buku. Bangunlah identitas sebagai orang yang hidup sehat, bukan sekedar makan sehat. Satu hal penting lain yang diajarkan James kepada kita lewat buku Atomic Habits adalah bahwa keputusan jauh lebih penting jika dibandingkan dengan hasil yang akan kita raih. Keputusan adalah wilayah kendali kita, wilayah kontrol kita. Sementara hasil adalah hak prerogatif Tuhan, hak prerogatif Allah yang akan menentukan apakah kita berhasil atau tidak. Jadi, mulai berfokuslah pada setiap keputusan kecil yang bisa Anda lakukan dan Anda pilih. Dengan selalu mengambil keputusan secara sadar pada setiap tindakan kita dapat mengontrol tindakan kita sehingga perubahan kecil tersebut dapat terus kita lakukan. James mengajarkan 4 kaidah melakukan perubahan. 4 aturan dasar ini akan membantu kita menanamkan kebiasaan baik secara permanen dan meninggalkan kebiasaan buruk kita dengan lebih mudah. Aturan pertama, buatlah terlihat. Apapun perubahan yang ingin Anda lakukan, buatlah perubahan tersebut dapat terlihat. Dapat terlihat dalam konteks ini adalah terkait dengan waktu dan tempat. Misalkan Anda ingin memulai kebiasaan baik, olahraga di pagi hari, maka sebelum tidur, siapkanlah sepatu olahraga Anda, siapkanlah baju yang akan Anda gunakan untuk olahraga, serta air minum yang akan Anda bawa. Tetapkan di mana Anda akan berolahraga dan jam berapa Anda akan berolahraga. Dengan melakukan hal tersebut, kebiasaan baik yang akan kita lakukan benar-benar dapat kita lihat dengan mudah. Kita dapat melihat di mana sepatu yang akan kita gunakan, baju yang akan kita pakai, serta jam berapa dan di mana kita akan melakukannya. Aturan kedua, buatlah semudah mungkin. Buatlah perubahan dengan cara yang sangat mudah. Buatlah kebiasaan baru tersebut benar-benar dapat Anda lakukan. Misalnya, Anda ingin memulai kebiasaan baru membaca buku. Jadi targetnya cukup baca 1 lembar buku saja setiap hari. Yang terpenting adalah membiasakan diri dan Anda merasa mudah melakukannya. Aturan ketiga, buatlah perubahan itu terasa menarik. Anda dapat melakukan hal yang Anda sukai sambil melakukan kebiasaan baru tersebut. Misalkan, Anda sedang memulai kebiasaan baru, jogging di pagi hari. Agar terasa lebih menarik, kita dapat melakukannya sambil mendengarkan musik atau menyimak podcast kesayangan kita. Buatlah perubahan tersebut terasa memuaskan. Berikanlah hadiah dan pujian yang menyenangkan pada diri Anda sendiri ketika Anda berhasil melakukan kebiasaan baik tersebut. Misalnya saja, Anda berjanji pada diri Anda sendiri bahwa jika saya berhasil jogging berturut-turut selama 7 hari, saya akan memberikan sebuah tiket untuk nonton film kesayangan. Demikian penyajian dari ringkasan buku Atomic Habits karya James Clear.
Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.